Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamayana Mira Akila Hanin akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi dibagi 3. Ada koperasi menurut istilah, menurut undang-undang, dan menurut para ahli. Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ko yang berarti bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama. Sedangkan pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Pengertian menurut Dr. V, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Menurut R.M. Margono Jojo Hadikusumo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Sedangkan menurut Profesor R.S. Suryatmaja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya, dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya. Jadi, koperasi adalah suatu badan atau lembaga melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar. Lambang koperasi ada 8 macam. 1. Roda bergigi, melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. 2. Rantai, memiliki makna ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. 3. Padi dan kapas, melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan, menggambarkan keadilan sosial bagi salah satu dasar koperasi. 5. Bintang dan perisai, yang merupakan lambang dari Pancasila yang berarti landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin, menggambarkan simbol kehidupan yang memiliki sifat. 7. Koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia. 8. Warna merah dan putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia. Fungsi dan peranan koperasi: membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sedangkan sikap terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ketentuan demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku. Kemandirian. Ciri-ciri koperasi: 1. Terdiri dari perkumpulan orang. 2. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 3. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi. 4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 5. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Tujuan koperasi berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25
tahun 1992, tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 hal sebagai berikut. A. Untuk memajukan kesejahteraan anggota. B. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan C. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Asas koperasi. Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain: 1. Asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan dari satu anggota, melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 2. Asas kegotong royongan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkooperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan. Landasan koperasi. 1. Landasan Idil Pancasila. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi, Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan yang Maha Esa. Kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam garis-garis besar haluan negara 1993, ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Landasan mental setiakawan dan kesadaran pribadi. Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat, dan mendapat dukungan luas dari rakyat. 4. Landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi Nomor 12 1967, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992, Dasar Hukum Koperasi Indonesia yang semula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 23, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan diumumkan kepada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.